pagi. Puji Tuhan, hari ini kita bisa bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Puji Tuhan. Wah, kelihatan nih udah pada siap semua untuk memuji nama Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu. Ya, adik-adik boleh duduk. Kita mau berdoa bersama-sama. Yuk, kita tutup mata, lipat tangan, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Kami mengucap syukur kalau di hari Minggu ini kami boleh bersama-sama kembali berkumpul dengan teman-teman kami di sekolah minggu. Walaupun kami masih beribadah secara virtual, tetapi kami yakin dan percaya Roh-Mu yang kudus tidak terbatasi oleh ruang dan waktu ya Bapa. Terima kasih Bapa, saat ini kami mau memulai ibadah kami. Engkau yang akan mengurapi, baik guru-guru sekolah minggu, tante kami akan menyampaikan firman Tuhan, baik juga kami yang akan memimpin pujian, yang akan memainkan musik, dan kami akan memuji nama Tuhan. Kau mengurapi kami semua dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk memuji nama-Mu, dan di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Sekarang adik-adik kita mau bangkit berdiri sama-sama. Setelah itu kita mau cari dulu posisi yang enak ya. Kita angkat pujian Hari Ini Kurasa Bahagia di medley dengan Ku Kasih Kau dengan Kasih Tuhan, karena tema bulan ini adalah mengasihi sesama kita seperti orang Samaria ya. Yuk kita sama-sama bersukacita, Hari Ini Kurasa Bahagia. Belajar terus mengasihi sesama kita ya, seperti Tuhan sudah mengasihi kita. Yuk adik-adik, kita mau memberikan persembahan.
Nah, sebelum memberikan persembahan, adik-adik siapkan dulu kolektenya. Kalau sudah, kita mau berdoa. Kita mau berdoa ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau Engkau sudah mengasihi setiap kami. Bapa, kalau sebentar kami mau memberikan apa yang sudah Engkau berikan kepada kami, sebagian daripadanya. Kiranya Engkau yang pakai persembahan kami ini untuk memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami siap untuk memberikan yang terbaik. Berkati orang tua kami yang sudah menjadi saluran berkat bagi kami semua. Haleluya Bapa, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik boleh memberikan persembahan di kantong yang ada di dekat adik-adik ya, atau boleh ditransfer juga. Puji Tuhan. Adik-adik, sebentar kita mau dengarkan firman Tuhan ya, tapi kita mau angkat pujian dulu. Ku bersyukur Bapa ya, ku bersyukur. Yang Kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu nyata dalam hidupku. Setia
adik-adik, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk puji-pujian yang boleh kami naikkan. Tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Bapa, ajar kami untuk boleh seperti tanah yang subur dan gembur, di mana benih firman-Mu boleh berakar, bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala hal yang Kau perbuat dalam kehidupan kami Bapa, dan di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Kakak Dian. Silakan Kakak Dian. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Oke, puji Tuhan semuanya pada luar biasa. Keren-keren ya kids tuh. Nah, hari ini kita mau dengerin firman Tuhan. Tadi kita udah memuji nama Tuhan, udah nyanyi buat Tuhan. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adik boleh siapkan telinganya dan juga siapkan Alkitabnya. Ya, udah diambil semua Alkitabnya? Udah di dekat kalian? Oke, keren. Nah, sekarang adik-adik boleh duduk yang rapi, yang nyaman. Kita mau nyimak firman Tuhan hari ini. Oke. Nah, tapi sebelum itu, di sini kalian punya ini. Nah, ini apa sih? Bentuknya apa ini? Love. Oke. Biasanya love itu dilambangkan untuk apa sih? Untuk hati. Hati itu biasanya dilambangkan dengan bentuk love kan ya. Terus di sini ada tulisan kasih. Nah, kasih. Kasih itu ada di dalam hati manusia bukan? Ya, betul sekali. Nah, kalian mau nanya, di sini itu bentuk-bentuk kasih itu kayak gimana sih, contoh-contoh kasih? Adik-adik bisa ngelihat kasih itu dalam bentuk apa sih? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Orang tua mengasihi kalian. Kayak gimana sih mengasihinya? Mama suka masakin kalian setiap hari, yang enak-enak, yang bergizi. Betul. Terus Papa juga bekerja untuk mencukupi kebutuhan kalian, sekolah kalian, les kalian, makanan kalian, bahkan mainan-mainan kalian juga. Itu kan Papa cari uang buat kalian ya. Itu adalah contoh mengasihi dari Papa Mama. Betul sekali. Nah sekarang kalau adik-adik contoh mengasihi yang adik-adik lakuin itu kayak gimana sih? Ada yang bisa menjawab? Kalian mengasihi adik sama kakak kalian. Gimana sih mengasihi adik sama kakak tuh? Dengan nggak berantem terus, berbagi makanan, berbagi sharing permainan kalian, sharing mainan, sharing makanan. Bagus sekali. Nah, itu adalah contoh kasih yang bisa kita lakukan gitu di sekitar kita. Nah, hari ini kalian itu mau cerita. Suatu ketika ada orang nih nanya sama Tuhan Yesus, Tuhan, gimana sih caranya biar aku itu bisa masuk surga? Katanya gitu. Terus Tuhan jawab, katanya ya lakuin apa yang ada di hukum Taurat, katanya gitu, yang ada di Alkitab gitu katanya. Terus apa? Coba hukum yang paling terutama apa katanya? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Orang itu jawab. Terus Tuhan bilang, ya udah lakuin itu, kayak gitu. Terus siapa sesama manusia itu? Kata si orang ini. Coba, nah Tuhan itu mengumpamakan nih. Tuhan cerita, suatu ketika ada orang Yahudi, dia tuh lagi berjalan dari Yerusalem ke Yeriko. Nah, tapi di perjalanan dia lagi jalan, tiba-tiba dia dirampok. Ngeri banget ya, dirampok. Adik-adik tahu kan dirampok, orang yang ngambil milik orang lain, dia tuh mau dicuri barangnya. Nah, tapi gak cuma barangnya gitu yang diambil, tapi dianya juga, si orang Yahudi ini juga disiksa, dipukulin sampai hampir meninggal. Nah, kejam banget ya orang yang mau ngerampoknya. Nah, abis itu
dia kan udah nggak berdaya ya, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Sedangkan di situ itu adalah padang gurun gitu. Jadi kayak nggak bisa minta tolong, nggak bisa mau tolong kayak gitu, nggak bisa karena ya nggak ada siapa-siapa di situ, jarang-jarang gitu ada orang yang lewat. Nah tapi ketika beberapa saat kemudian gitu, beberapa waktu kemudian ada orang nih yang lewat. Dia ini adalah orang yang suka ngajar di gereja, yaitu seorang imam. Nah, tapi imam ini cuman ngeliatin. Aduh, ada orang yang terkapar nih di jalanan, terkapar di gurun. Kasihan ya dia. Tapi dia nggak nolong. Imam ini tuh nggak nolong. Dia tuh cuman, ya udahlah lewat aja. Aku lagi sibuk gitu. Abis itu beberapa saat kemudian ada orang lagi nih lewat. Cuk lewat dia tuh. Dia adalah pengerja di gereja. Dia itu adalah orang yang ngebantu-bantu di gereja. Tapi dia juga nggak ngapa-ngapain gitu. Dia cuma lewat lagi juga kayak imam tadi. Dia cuma ngerasa kasihan gitu. Nah, abis itu tiba-tiba ada seseorang. Dia itu seorang dari Samaria. Nah, biasanya di waktu zaman dulu orang-orang tuh pada nggak suka sama orang Samaria karena orang Samaria tuh dianggap kayak orang-orang yang berdosa gitu. Jadi orang-orang nggak pada suka sama orang Samaria. Nah, orang Samaria itu ngeliat, waduh, ada orang yang hampir meninggal. Dia badannya udah luka-luka nih, kayak di gambar sini nih. Dia udah luka-luka gitu. Nah, dia tuh ngerasa kasihan. Dia turun dari kudanya, lalu dia itu memberi minum ke si orang yang terkapar ini, orang Yahudi ini. Terus dia itu ngobatin luka-lukanya dengan peralatan P3K yang seadanya gitu kan. Orang kalau misalnya pergi jauh kan suka nyiapin ya kayak obat-obatan yang mungkin bakal dibutuhin selama perjalanan gitu. Dia itu ngobatin gitu seadanya aja gitu, misalnya pakai betadin gitu kan, dikasih alkohol biar nggak infeksi lukanya gitu kan. Habis itu dia bawa ke atas kudanya, dinaikin gitu, dinaikin ke atas kudanya, dibawa ke sebuah penginapan. Nah, untuk dirawat gitu, dia itu minta tolong, ini ada uang, dia juga memberi uang gitu. Nah, dikasih uang. Nah, ini ada uang buat kamu ngerawat dia, kasih makan, obatin luka-lukanya. Nah, nanti kalau uang ini kurang, saya bakal kesini lagi untuk memberi sisanya gitu. Sampai si orang Samaria itu masih segitunya gitu. Terus sebelum itu juga, dia juga memberi minyak gitu, biar kayak mengobati dia, memberi minyak, lalu membayar penginapan. Nah, di antara ketiga orang ini ada orang imam, ada orang Lewi, dan orang Samaria. Siapa sesama manusia nih di sini tuh? Siapa yang membantu sesama manusia di sini? Ya, orang Samaria. Nah, dia itu bermurah hati, dia itu berbelas kasihan sama orang lain. Walaupun dia nggak kenal sama si orang Yahudi ini, dia itu mau membantu gitu. Dan bahkan membantunya itu nggak setengah-setengah kayak, yaudah, udah aku obatin, yaudah biarin aja. Yang penting tadi udah aku kasih minum, udah aku obatin luka-lukanya. Ya pasti dia mikir lah ya harus gimana selanjutnya kayak gitu. Nggak sampai kayak gitu doang, tapi dia sampai ngebopong dia di atas kudanya, lalu memberi dia ke sebuah penginapan, dan bahkan membayar orang yang ada di penginapan itu gitu. Sampai-sampai kalau kurang juga dia bakal balik lagi. Wah, murah hati dan sangat berpelas kasihan banget kan dia. Nah, di sini kita harus belajar dari orang Samaria itu. Kalau kita ngelihat orang lain kesusahan, jangan kayak cuma diliatin doang, tapi kita harus membantu gitu sebisa kita. Kalau misalnya orang itu kayak butuhnya sesuatu yang mahal banget dan kita belum mampu untuk melakukan itu, ya setidaknya kita bisa kayak memberi saran gitu, kasih tahu, oh kayaknya kamu bisa beli itu di sini deh, aku tahu deh di situ tuh lebih murah, kayak gitu contohnya. Atau enggak orang yang butuh makanan,
kita bisa ngebagi bekal kita ke dia gitu, atau ngajak dia makan ke rumah kita. Kayak nggak mungkin kan mama kita juga nolak gitu kalau misalnya ada teman kita yang kelaparan satu orang gitu kan, lalu mama kita nolak, ih ngapain ngajak teman, nggak mungkin kan kayak gitu. Kayak gitu adik-adik, kita bisa membantu teman-teman kita gitu yang sedang merasa kesulitan. Gitu juga kalau misalnya kita butuh diajarin gitu dari temen, kita bisa saling ngajarin gitu kan. Nggak ngerti suatu pelajaran, kita bisa membantu dia dan dia juga bakal membantu gitu kan. Nggak semua pelajaran kita bisa kan. Nah sometimes waktu kita nggak bisa pelajaran A, nanti dia yang bantu, tapi waktu dia nggak bisa pelajaran B, kita yang bantu dia, kayak gitu. Jadi kita harus saling mengasihi, saling bermurah hati gitu. Nah Tuhan juga seperti itu adik-adik. Tuhan juga mengasihi kita umatnya dengan apa? Mengorbankan nyawanya. Nah di sini kita punya dua contoh ya, orang Samaria dan Tuhan Yesus sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita lupa kita harus mengasihi orang lain kayak milih-milih, enggak. Karena orang Samaria dan Tuhan Yesus itu enggak ngelihat siapa yang ditolong gitu, tapi mereka menolong siapapun yang membutuhkan. Sekarang kita mau buka Alkitab kita di dalam Amsal. Oke, Amsal perjanjian lama, perjanjian baru. Oke, perjanjian lama. Ya, Amsal 11 ayat 25. Kita baca bareng-bareng ya. Oke, udah ketemu? Amsal 11 ayat 25. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah, itu adalah suatu janji yang Tuhan kasih ke kita gitu. Saat kita memberi berkat ke orang lain, Tuhan juga pasti bakal memberi berkat juga ke kita gitu. Gak mungkin kayak kita udah nolong orang lain tapi Tuhan kayak gak peduli sama hidup kita. Tuhan biarin kita kesusahan, Tuhan bisa biarin kita kelaparan, gak mungkin gitu. Terus waktu kita memberi orang lain minum, ini tuh contohnya membantu orang, pasti Tuhan juga tetap tolong kita. Itu adalah firman Tuhan hari ini. Sekarang kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa buat kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Kau memberkati kami ya Bapa, dari awal ibadah tadi kami memuji nama-Mu. Bahkan tadi kami udah mendengar firman-Mu ya Bapa, tentang orang Samaria yang bermurah hati, yang baik hati. Kau yang ajar kami ya Bapa untuk menjadi seperti orang Samaria yang mau menolong orang lain, bahkan yang gak dikenal sekalipun ya Bapa. Biar ya Bapa, Engkau yang menjadi contoh Bapa untuk kami, menjadi panutan kami ya Bapa. Biar setiap apa yang kami lakukan ini sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Berkati ya Bapa, mungkin kami akan melanjutkan kegiatan kami selanjutnya. Kau berkati kegiatan kami selanjutnya, tutup bungkus dalam kuasa-Mu. Dan kembalikan kami ya Bapa untuk beribadah kembali bersama-sama ya Bapa minggu depan. Biar Kau yang tolong kami ya Bapa. Makasih Bapa, berkati setiap sekolah kami ya Bapa. Kami di rumah, kami dimanapun berada ya Bapa, Engkau yang pimpin dan berkati. Makasih Bapa, makasih Tuhan buat semuanya. Kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday adik-adik.